bawa artis, Hmm. dan foto Pak Prabowo presiden terpilih ada di Paris, Hmm. di kiri kanannya dia adalah, Hmm. saya lihat-lihat mana orang Jokowi, nggak ada orang Jokowi kayaknya di situ tuh. Hmm. Mungkin Erick Thohir, tapi itu Erick kan Thohir separuh ada. doang. Ya, Erick Thohir. Hmm. Itu Hmm. tetap terlihat bahwa Prabowo memperkenalkan pada dunia Hmm. melalui eh, diplomasi di Paris itu tentang kira-kira posisi dia itu dan komposisi kabinetnya seperti apa. Kan kita lihat di situ ada Anin, ada itu yang kita kenal semua lah di sekitar situ. Jadi kelihatannya Prabowo justru bukan memamerkan, mempromosikan Indonesia melalui kapasitas teknokratik. Hmm. Yang dia bawa itu kan calon-calon pejabat atau mungkin menteri apa orang sekitar Prabowo nanti itu di foto yang ada di Paris. Nah di foto yang ada di IKN dibawa influencer, urusan apa itu IKN dengan influencer? Jadi sebetulnya lebih mudah Jokowi bilang aja, karena menteri-menteri itu lagi pergi di Paris, pasti ada yang diam-diam ketemu Pak Prabowo di sana. Maka Hmm. sidang kabinet akan saya pimpin dan yang akan hadir dalam sidang kabinet adalah artis-artis doang. Ya udah sekalian aja Jokowi bikin sidang kabinet di IKN dengan ikatan artis Nusantara itu kan. Oh, iya, iya, iya. Oke, nggak. Kalau Pak Prabowo, Pak Jokowi menyatakan bahwa nggak ditanya oleh wartawan kan apakah tanggal 30 jadi sidang kabinet, walaupun sekarang sudah lengkap kan, furniturnya sudah lengkap, air sudah lengkap, Pak Jokowi udah bisa minap di sana. Terus katanya Pak Jokowi bahwa enggak, karena ini banyak menteri yang masih ada di Paris, nunggu mereka pulang dari Paris. Seperti itu tuh Bung Rocky. Ya konteksnya adalah dia mau nunggu tuh. Tapi kan orang mau lihat buat apa tuh sambil nunggu tapi sambil bawa artis. Saya bilang aja bahwa oke saya akan ke IKN bersama dengan menteri itu. Jadi akan dua kali Pak Jokowi ke situ. Setelah artis dibawa, menteri dibawa. Dan memang juga banyak menteri yang posisinya sekedar artis doang sebetulnya kan. Nah kita mau lihat sebetulnya ini Jokowi yang ngapain itu? Memamerkan IKN, tidak sanggup lagi untuk menunjukkan apa yang penting di situ, bagaimana komposisi bangunan-bangunan di situ, disuruh artis untuk Hmm. pamer-pamer kan. Hmm. Jadi ya kita melihat artis, kita tidak melihat kebijakan Jokowi tentang IKN. Kita tidak melihat satu intensi yang bagus dari Jokowi untuk memulai pekerjaan di sana. Hmm. Kan dia bisa bawa dirjen atau menteri yang Ya, ya tertinggal, karena oh, betul. ini urgen nih, oke Hmm. saya bawa aja nih, yang lain nanti nyusul aja. Mereka ada di Paris, saya lagi suruh macam-macam itu. Hmm. Tetapi di bawah artis, kan Hmm. apa beritanya di situ? Newspeknya apa di situ? Hmm. Oh, mungkin akan ada pagelaran musik atau akan tarik-tarian di situ. Jadi orang akhirnya melihat bahwa memang kemampuan Jokowi bahkan untuk memanfaatkan momentum nggak ada tuh. Dia mungkin bisa bawa seseorang di situ yang ahli, beberapa gubernur dari Indonesia untuk taruh di situ atau bahkan beberapa bupati yang pinter-pinter. Dia kumpulin aja kan aparat-aparat Hmm. pemerintahan itu untuk tiba di IKN. IKN itu adalah kota pemerintahan pada akhirnya nanti bila jadi itu, bukan kota untuk pagelaran artis. Jadi kebiasaan Jokowi dia nggak punya ide lagi tuh. Soal kereta cepat dia bawa artis, Hmm. demo mahasiswa dia tinggalin, dia bawa artis. Dia dikejar-kejar pertanggungjawaban awal 10 tahun pemerintahan oleh semua pihak, pers, BEM segala macam itu, supaya Jokowi ngomong tentang 10 tahun dia kabur ke IKN bawa artis. Hmm. Jadi artis itulah tameng dari Jokowi untuk menyembunyikan kegagalan kebijakannya. Ya, saya kira mungkin kalau artis ini satu ada dua soal yang mesti kita sorot. Satu bahwa Pak Jokowi kelihatannya mungkin udah malas untuk bawa media lagi karena media udah mulai kritis kepada dia. Kalau artis kan ya dia pasti nggak akan kritis lah. Dia lebih lebih seneng apa ya namanya artis kan menghibur gitu. Jadi menghibur Pak Jokowi. Yang kedua saya kira kan para artis ini nggak gratis, Bung Rocky. Mereka Oh influencer-influencer iya ini. iya itu Itu kan betul. pasti ada menyangkut budget juga yang harus dikeluarkan oleh pemerintah. Terus so what gitu dan kita tahu ini segmentasi kan yang mau dibidik Bung Rocky. Kalau media kan pasti juga yang baca orang yang kritis kan. Kalau toh medianya misalnya muji-muji Pak Jokowi berlebihan kan akan dikritik oleh komentarnya pasti negatif. Tapi kalau penonton para artis, para influencer ini kan relatif orang mereka yang juga tidak cukup kritis dan mereka ya memuja artisnya begitu. Sekali lagi ini kata artis itu kan kata ars artinya orang yang punya keahlian tuh. Itu namanya Hmm. ars tuh. Ya, Dan artis di kita itu akhirnya direndahkan nilainya itu betul. sebagai orang yang bisa disewa Hmm. untuk memanipulasi hal yang sebenarnya. Jadi kata artis yang tadinya juga kata akademis itu akhirnya jadi sekedar mainan-mainan Jokowi kan. Juga kalangan artis ini
artis yang benar itu pasti akan bikin kritikan. Kita dengar bagaimana Bono U2 itu sebagai Hmm. artis dunia itu mengkritik Ya. kebijakan rasisme di Afrika Selatan, bikin konser gede-gedean tuh. Hmm. Kenapa nggak ada misalnya Iwan Fals di situ tuh? Kan dia artis Hmm. benar besar besar kan, karena Iya, iya, Iwan Fals itu iya, iya. nggak bisa tutup, bukan nggak bisa tutup mulutnya, nggak bisa ditutup mulutnya oleh Hmm. amplop istana. Kan itu intinya kan. Jadi begitu banyak artis kritis kita justru yang kita sebut sebagai the real artist. Artis artinya orang yang kritis di dalam melihat masalah tuh, Hmm. masalah sosial, kemudian diungkapkan secara artistik dalam bahasa seni dan kebudayaan. Nah ini artis-artis yang datang ke IKN itu adalah artis yang segera berdiri di belakang seseorang. Seseorang itu kebetulan presiden. Artis itu mau ngomong apa? Kalau dia berdiri di belakang presiden, presiden mulai dengan semacam pameran tuh. Wah inilah yang akan membela saya karena IKN itu bagus, maka artis ini yang disewa oleh negara dan itu uang negara. Kan artis ini kan datang ke situ dengan pembiayaan ekstra itu dari Ya, Seknet ya, ya misalnya. Ini kan uang profesional lah. pajak kita. Ya profesional kan mereka wajar Yes, aja lah itu gitu dibayar wajar gitu. jelas dia Ya. akan punya uang banyak itu. Tetapi poinnya apa? Mungkin ada satu dua wartawan iseng ngasih pertanyaan, jadi bagaimana Pak kelanjutan? Ya sudah nanti kita lihat aja perkembangan dari waktu ke waktu. Tapi kita optimis gitu. Ya tentu saja begitu. Jadi bahkan bahkan pers udah malas untuk nasib dari IKN itu. Ya. Nggak, kalau pers saya lihat malah iseng sekarang selalu menanyakan itu. Dia kapan nih pindah? Kapan sidang kabinet? Kan alat-alatnya sudah lengkap. Jadi mereka walaupun secara halus, tapi mereka sebenarnya menekan Pak Jokowi. Iya, karena cuma itu yang bisa mereka tanya tuh kapan-kapan. Nanti kalau ditanya uangnya dari mana, ya pasti Jokowi tanya sudah ada 300 yang MOU ya. Iya, Tapi iya, iya iya betul. MOU dari awal kita tutup MOU itu omong kosong. Jadi Ya. dulu 1.200 MOU, sekarang 300. Apa? Ya MOU juga. Jadi sebetulnya dia mesti sebutin sudah ada 900 MOU yang mundurkan diri. Mesti begitu jawabnya kan. Kan Ya. dulu 1.200 kok kenapa tinggal 300 misalnya ya Hmm. mungkin tapi si jurnalis merasa ya kalau kita tanya ya yang dia jawab tuh kita udah tahu bohong kan. Ya. Jadi poin-poin ini yang membuat orang melihat Jokowi akhirnya di ujung masa kekuasaannya udah nggak punya peralatan lagi Ya. balik lagi pada artis sejak Hmm. 2014 artis yang diandalkan Ya. dan artis yang dalam bahasa Eropa bahasa Yunani atau dalam pengertian realnya adalah orang yang berpikir. Sekarang artis itu orang yang nunggu dibuatkan pikirannya oleh siapa? Ya oleh orang yang nggak punya pikiran. Oke, ini tapi semua ini menunjukkan satu tanda-tanda memang semakin mendekati hari ini semakin kecemasan itu luar biasa Pak yang Pak Jokowi ya. Kemarin kita bahas bagaimana dia menempatkan perwira-perwira di TNI dan Polri orang-orang kepercayaan dia di posisi penting. Sekarang dia juga fokusnya kan sebenarnya satu-satunya yang tersisa saya kira yang mungkin dia masih punya asa IKN. Kalau kereta cepat kan kemarin sudah jelas bahwa apa nggak akan penuhi target dan kalau risetnya Faisal Basri menyebutkan itu akan balik modal itu sampai 139 tahun. Jadi bayangkan risetnya. Jadi dia nggak punya lagi yang bisa dia banggakan Bung Rocky kecuali IKN dan itu pun tanda-tandanya bakal mangkrak juga. Iya, tapi pemuja-pemuja Jokowi tetap datang dengan ide kalian itu cuma mengkritik. Lihat itu, Iya, kan udah ada iya. tuh Hmm. WUS, udah ada tuh IKN, udah ada segala macam. Iya, tetapi intinya adalah bangkrut, mangkrak. Jadi ini pemuja-pemuja Jokowi juga nggak ngerti bahwa keadaan ekonomi kita buruk, bahkan Mhm. mereka yang memuja itu sebetulnya makanya tinggal 2 kali sehari dari 7 kali sehari sebetulnya kan. Iya. Jadi sebetulnya ini semacam kegelisahan umum yang bisa kita tangkap dari bahasa Jokowi sendiri itu. Hmm. Yang kalau lihat wajahnya kan ya wajah yang sebetulnya nggak percaya apa yang dia ucapkan sendiri. Tapi dia kan sudah disirap oleh lingkungan dia bahwa bapak itu udah berhasil. Sudah abaikan aja mereka tuh. Bapak adalah seseorang yang sudah dikenal di internasional. Iya, dikenal di internasional karena bolak-balik minta utang nggak dikasih. Kan kan poinnya itu kan. Kan setiap kali kita lihat Jokowi minta utang, tentu orang luar itu akan kasih utang, tapi mereka lihat balik nggak utangnya tuh. Hmm. Kalau profil APBN kita bolong teruskan dari mana Jokowi bisa bayar utang? Penerimaan negara mana? Penerimaan negara tuh. Hmm. Jadi sebetulnya orang di luar pun tahu bahwa ya kita mau kasih utang pun, tapi ya kita nggak yakin. Kalau APBN-nya bolong, bagaimana dia bayarnya kan? Iya, iya. Bisa dibayar, iya daya belinya kurang, deindustrialisasi.
terus pajak mau diambil dari mana. Jadi kelihatannya hal-hal semacam itu yang kalau kita terangkan dengan angka, dengan metode, dengan cara berpikir akademis, ya buzzer-buzzer ini nggak akan percaya karena dia nggak nyampe juga, sama seperti bosnya nggak nyampe berpikir. Akibatnya di bypass supaya hilang isu utamanya, dipajang di situ artis-artis. Di wajah artis-artis itu seolah-olah bisa menutupi bolong APBN. Nah, itu konyolnya. Ya, ya, ya. Ya, ini memang kelihatan sekali ya sekarang ini pembeda ya gitu ketika Pak Jokowi di komunitas internasional dengan Pak Prabowo di komunitas internasional. Memang saya tahu itu cara istana mencoba mengemas itu setiap kali kan fotonya atau videonya seolah Pak Jokowi tangannya begini-begini dengan kepala negara asing kan begitu. Tapi kita nggak pernah dengar video audionya dia ngomong apa gitu. Tapi yang penting fotonya tangannya begini dan selalu ngomong gitu. Sementara Pak Prabowo kemarin jelas bercanda. Kita dengar suaranya apa yang dia lontarkan joke-joke-nya dengan bule-bule itu kita bisa dengar gitu. Itu tadi tekan itu di awal saya membandingkan ini ada foto Prabowo di Ya, dunia internasional, iya betul. di dalam situasi Olimpiade Paris, Iya, dikelilingi oleh teknokrat yang semuanya itu mampu. Ada Wisnu Wardana di situ, di ujungnya bahkan ada Pak Sugi itu yang dipasang oleh Prabowo di DPR tuh. Jadi ini adalah komposisi, kita lihat semacam komposisi itu. Ya kalau Rosan ya udah biasa ada di situ. Jadi Prabowo memperlihatkan postur internasional dia mhm, di kota dunia yaitu Paris dengan mhm, kemampuan peralatan teknokratik, bercandanya juga ya, elegan itu. Sementara Jokowi cuman goyang-goyang tangan sambil mhm, lirik kiri kanan artis yang ada di IKN kan. Jadi mhm. kelihatan juga Pak Jokowi ya mungkin juga bukan iri ya, tapi ya kalau Prabowo sebagai presiden ada di Paris, saya mau ngapain kira-kira? Mhm, Ya udah mhm. kita bawa artis saja ke IKN. Kan intinya begitu. Jadi kelihatannya ini permainan sudut pandang aja tuh seolah-olah Jokowi ada kerjaan maka dia bawa artis di situ sambil nunggu Prabowo pulang atau menteri-menteri lain pulang dia ngapain tuh dia bilang aja bahwa udah itu IKN itu akan kita pakai sebagai serep aja kalau misalnya ada sesuatu kita pindah ke situ untuk rapat tapi bukan hal yang terlalu serius tapi bagi Jokowi kan dia mesti punya mainan gitu Ya, kira-kira. ya. Nah Mhm. mainannya itu adalah artis-artis ini yang yang sebetulnya juga artisnya kan nggak ditanya apa-apa kan. Masa artis cuma dipajang? Di luar negeri, di mana-mana di dalam tradisi dunia, artis itu adalah orang yang berpikir. Ars, artinya orang yang punya pengetahuan, tuh orang yang punya knowledge, lalu kasih komentar tuh. Nah, Mhm. artis-artis kita itu kayak bengong doang, karena dia juga nggak ngerti kenapa dia ada di situ. Tapi Ya, bagi dia profesional, dibayar tuh. Nah ya, artis disebut profesional kalau dia bertanggung jawab terhadap satu hal. Kata profession itu artinya bertanggung jawab. Nah dia nggak mau ngomong apa dia ya. kalau sebagai profesi dia nggak bisa kasih poin. Secara artistik misalnya IKN kayak apa ya? Secara posisi-posisi sudut kamera tuh yang dia taruh di situ kan betul-betul dipakai untuk memuliakan Jokowi itu bukan untuk menunjukkan bahwa Jokowi punya grip terhadap Ya. keadaan di IKN yang memang berantakan. Kalau dari drone itu berantakan semua. Ya, ya. Kemarin saya dengar sih memang ada testimoni-testimoni dari para artis-artis itu tentang IKN yang kata dia mereka pokoknya puja-puji seperti itu dan saya kemudian jadi teringat beberapa mungkin seberapa tahun deh 1 2 tahun yang lalu Pak Jokowi juga pernah bawa petinggi-petinggi media kan yang diajak juga ke sana bermalam di sana dan juga puja-puji pada waktu itu. Tapi saya kira sekarang mungkin kalau diajak lagi mereka mereka apa nggak akan mau lagi dan mereka pun khawatir jejak digitalnya muncul lagi nanti. Ya itu artinya banyak wartawan yang akhirnya malu sendiri sebetulnya tuh. Karena wartawan asing bilang lu nipu gue ini gue baru kita lihat foto-foto dari Bloomberg segala macam itu bahkan New York Times punya fotonya, Al Jazeera punya fotonya. Itu bertentangan dengan yang dipuji-pujikan oleh para artis ini nih. Jadi Ya, termasuk sebetulnya masalah kita itu artis itu menjadi lemah itu bukan lemah menjadi usang, menjadi obsolete kedudukannya itu. Karena memang disewa untuk puja-puji kan. Jadi, padahal artis itu orang yang punya otonomi itu. Beradab itu artinya punya pengetahuan di dalam wilayah-wilayah artistik. Kan itu ya. dasarnya. Itu namanya Hmm, peradaban. Nah ini muji-muji. ya. Dan yang kita bisa bayangkan lah apa yang sebetulnya ada di dalam kapasitas berpikir para artis yang ada di belakang Pak Ya, Jokowi itu. dan ternyata mahasiswa juga menciri ya, bukan bukannya mencatat itulah gitu bahwa Pak Jokowi itu setiap kali ada mahasiswa demo, dia lebih pilih pilih menghadiri misalnya pernikahan artis. Itu setengahnya dia nyatat 2 kali lah, yang pada waktu Atta Halilintar dia juga hadir, kemudian sekarang adiknya Atta Halilintar juga hadir lagi Pak Jokowi, tapi ketika demo
mahasiswa nggak pernah ditemui lah Pak Jokowi. Itu ketua Dewan Mahasiswa atau ketua BEM. Wah, saya ini kita orang jadul ngomongin Dewan Mahasiswa. Ketua BEM Unpad setidaknya mencatat itu. Jadi bayangin ketua BEM Unpad dia 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 memantau dan mulai bikin riset kecil tuh hubungan antara Jokowi, demo dan artis dan dia Ya, temukan ya, ya, ya. Nah, itu menarik tesisnya itu tuh. hubungan Jokowi demo dan artis itu menarik itu. Oke. Itu sebetulnya bisa jadi disertasi Mm-mm. untuk di Unpad yang mau jadi dokter di Unpad, nah bikin disertasi itu hubungan Mm-mm. antara BEM, mahasiswa, demo, artis dan politik Jokowi kan. Itu Mm-mm. lebih berguna daripada nulis disertasi yang Mm. kemudian dipersoalkan orang tuh Ya, ini isinya apa di ya, ya, ya. disertasinya kan. Jadi Mm. sebetulnya banyak hal yang bisa diriset sebetulnya dari kekonyolan-kekonyolan presiden kita ini yaitu Jokowi Ya. itu. Loh, berarti banyak manfaatnya dong dari dia memberi sumbangan terhadap dunia akademis dong, Bung Rocky. Banyak, banyak manfaat, termasuk dunia seni misalnya. Kan akan ada riset bagaimana dunia seni itu dibungkam oleh amplop kan. Hmm. Kan artis itu selalu dia butuh uang untuk pencitraan, untuk fashion, segala macam itu. Dandanin YouTube dia sendiri. Jadi artis perlu uang. Tetapi sebetulnya artis itu harus memproduksi sesuatu dari studio. Bukan Ya. dibawa-bawa ke studio orang lain. Namanya artis itu pekerjaannya di studio. Itu kegiatan intelektual artis di studio dia. Kegiatan dia untuk memberitahu hasil hasil kegiatan intelektual di studio itu namanya galeri. Jadi Hmm. hasil dari artis dipamerkan ke galeri, dari galeri kemudian masuk ke pasar. Nah 3 tahap ini nggak dilalui oleh artis-artis ini. Artis yang profesional dia bilang ini studio saya, ini konsep intelektual saya, selesai konsepnya ada di galeri, lihat di galeri, galeri bilang oke, okay, ini cocok untuk dipasarkan, lalu dia jadi uang kan. Ini artisnya langsung dapat amplop tanpa melalui studio. Itu yang saya anggap ini nggak ngerti bahwa artis itu ada satu proses berpikir.